Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis, laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nalu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dinukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, iyyaka na'budu fihi ilajun liriya. Ucapan iyyaka na'budu pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja.
Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kata Ibnu Taimiyah berikutnya, fihi ilajun dil kibriya. Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.